Ajaran syarat menjadi seorang raja. Arya Damar berkata, sangat mudah jika sudah menjalani aturan untuk menjadi seorang raja. Saya yang akan menjelaskan. Syarat menjadi seorang raja, harus bisa mensejahterakan merata, untuk kemajuan kerajaannya. Harus bertindak adil, dengan jalan memberi dana kepada rakyatnya dengan tidak pilih kasih. Setiap langkah bertujuan kepada kesejahteraan, demi keselamatan sesamanya, dan saling memberi bantuan, agar menjadi pendorong, semangat para bawahannya, dalam melakukan pengabdian. Telitilah sebelum bertindak, hindarilah bertindak rahasia, yang mengarah pada keselamatan ikutilah. Itu akan menjadi penguat negara, yang mengarah kepada kerusakan hindarilah, harus bisa memilih dengan budi. Yang menjadi penghalang seorang raja, jika telah hilang sifat adil, para bawahannya tidak akan menghormati rajanya. Akan kehilangan kepercayaan, jika hanya memikirkan diri sendiri. Sangat beruntung jika bisa memandang, melihat pintu gaib rahasia, sekejap saja akan bisa mengetahui kekuasaan Tuhan. Terlihat dengan mata batin, sangat jelas sejelas-jelasnya, akan melihat segala rahasia. Raden Patah tetap menolak menjadi raja, dan akhirnya dia melarikan diri. Raden Kusen menyusul ikut melarikan diri, dan akhirnya bertemu dengan kakaknya. Kedua pangeran itu bertemu dengan Syekh Sabil di jalan, anak Maulana Husain di Malaka. Ketiganya kemudian ingin pergi ke tanah Jawa. Di dalam perjalanannya, mereka dirampok, namun masih mendapat perlindungan Tuhan sehingga ketiganya selamat, kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Rasamuka. Kemudian mereka mendapat pertolongan dari saudagar layar, sehingga mereka bertiga bisa sampai di tanah Jawa. Raden Patah mengabdi kepada Sunan Ampel, yang kemudian diajari agama Islam. Sedangkan Raden Husain dan Syekh Sabil mengabdi kepada Raja Brawijaya, dan keduanya diterimanya. Raden Husain kemudian diangkat menjadi Bupati di Terung. Dan diberi gelar pecat tanda, sedangkan Syekh Sabil diperintahkan pergi ke Ampel, yang kemudian bertempat tinggal di ujung Kamal Madura, sehingga terkenal dengan sebutan Sunan Ngudung. Raden Patah kemudian dijadikan menantu oleh Sunan Ampel, dinikahkan dengan Ratu Panggung. Sedangkan anak laki-laki dari Sunan Ampel yang bernama Makdum Ibrahim disuruh tinggal di Benang, sehingga terkenal dengan nama Sunan Benang. Dikisahkan bahwa Raden Satmata di Benang akan pergi ke Mekah, namun singgah terlebih dahulu di Malaka, untuk bertemu Maulana Ishak, karena menurut kabar bahwa beliau mempunyai kelebihan, sehingga dia ingin belajar. Setelah dia menjelaskan silsilah dirinya, ternyata bahwa dia adalah cucu sendiri, anak dari Wali Lanang. Kemudian Raden Satmata minta petunjuk penjelasan tentang Tuhan, sebagai berikut. Ajaran Maulana Ishak kepada Raden Satmata. Oleh karena saya masih sangat muda, dan belum memahami Tuhan yang sesungguhnya, saya mohon sekarang kakek,
memberikan penjelasan yang bisa menjadikan saya mendapatkan cahaya atas gelapnya kalbuku. Kemudian kakeknya berkata, anak ini mendapat anugerah Tuhan. Wajib bagiku untuk menjelaskannya. Wahai cucuku, jika dirimu ingin mengetahui tentang sesungguhnya Tuhan yang Maha Nyata, marilah pergi ke tempat yang sepi, agar bisa khusyuk. Sang cucu menuruti saran itu, kemudian sang kakek pergi. Sang cucu mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di tempat yang dicari, sang Syekh duduk di puncak di tempat ketinggian, duduk berdua dengan cucunya. Penjelasan tentang Tuhan. Sang kakek kemudian berkata, aku memberitahu kalbumu, Tuhan itu sesungguhnya sudah ada di dirimu, jangan ragu kau memahaminya, namun harus juga dengan cara yang sebenar-benarnya memahami dan menyadari, dan hamba harus ingat dan menyadari tempat rahasia yang ada dalam dirinya. Sang cucu bertanya, apakah yang dimaksud atas yang Eyang sampaikan? Mengapa harus 2 kali kerja, mengakui atas kenyataannya, kemudian tidak boleh mengakuinya? Sang kakek menjelaskan, harus dengan cara demikian pengeterapannya, harus dengan penuh pertimbangan untuk menyebutkan tentang yang maha gaib jika menggunakan kalimat bahasa. Sang cucu kembali bertanya, yang manakah sesungguhnya Muhammad dan Allah dalam bersatunya, sehingga ada ucapan, ya Allah ya Rasulullah, mohon hamba diberi penjelasan, menyatu dan berpisahnya. Sang kakek menjelaskan, tentang hal itu telah dijelaskan dalam kitab Johar Mukin, sungguh gaib uraiannya. Penjelasan tentang Allah Muhammad. Dengarkanlah wahai cucuku, barangkali bisa membuka pemahamanmu tentang rahasia ilmu. Pahamilah kekuatan nukat gaib, maha gaibnya Tuhan, dan Rasul-Nya. Sungguh sangat menakjubkan. Berkumpul dan terpisahnya, ada pada kehendak, itulah yang menguasainya. Nukat gaib itulah kenyataan, bahwa ada di dalam dirimu, hakikat demikian. Allah Muhammad itu, bahwa arti yang sesungguhnya, Allah itu sesungguhnya hanya nama. Artinya bukanlah wujud, wujud dari zat Tuhan. Sedangkan maksudnya dari, yang disebut Akyan Kajariyah adalah, sesungguhnya hanya bayangan. Sedangkan yang disebut Allah Muhammad maksudnya, Allah yang sesungguhnya. Yang disebut Rasul, dan juga yang disebut Allah itu, adalah dirimu yang disebut ragamu, yang memuat segala rasa, yang bisa merasakan tentang zat Tuhan, itulah maksudnya. Yang disebut zat Allah, dan zat Radul adalah Insun. Hanya Tuhan yang berhak berkata, Insun, manusia sebatas dipinjami. Sumber segala sebab yang kekal kekuasaannya, itulah sesungguhnya. Yang disebut nukat gaib, itulah dia. Hubungan antara nama tuju dengan perbuatan. Sedangkan keberadaannya adalah di 7 nama. Pahamilah karena itulah sesungguhnya, lupa dari Muhammad Rasul, adalah lam-lam itulah yang pertama. Mata yang kedua, yang ketiga wajah, dan niat yang keempatnya,
Yang kelima iman. Yang keenam tauhid. Syariat yang ketujuh, maknanya pahamilah. Makna lam adalah menyatukan nama, mata adalah menyatukan penglihatan, wajah adalah menyatukan wujud, bagaikan wujud dirimu. Arti niat adalah menyatukan tujuan. Arti iman adalah menyatukan rasa. Arti tauhid adalah menyatukan wujud. Arti syariat adalah membuktikan adanya yang tunggal, yaitu intisari sholatlah tempatnya. Salat 5 waktu, yang berdiri adalah wujud, sedang yang ruku, menyatu dengan wujud, dan sujud adalah yang maha mulia, yaitu wujud yang nyata adanya. Wujud yang sesungguhnya, yang menguasai segala kehendak, sedangkan duduk adalah sempurnanya wujud yang nyata, yaitu bersatunya rasa, bersatu atas wujudmu. Rasa jati yang menghendaki, yang menguasai sekehendaknya, bukan atas kehendak ego diri. Artinya terbukti bahwa jasad ini adalah yang memuat sebagai tempat yang hak subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pemimpin yang hak, yaitu Allah, adalah pemimpin Allah dan Muhammad, serta Muhammad adalah pemimpin dari Adam yang tergantikan. Pemimpin seorang mukmin sesungguhnya adalah yang hak, dipimpin yang maha hak, demikian yang sesungguhnya. Janganlah ragu dan yakinilah, pegang teguhlah yang sudah saya katakan. Sedangkan engkau wahai cucuku, datang ke sini dengan penuh kesulitan, dengan semangat membara ingin membuktikan dengan jalan naik haji. Terus, apakah yang kau cari? Tidak lain adalah seperti yang sudah dijelaskan di atas. Mekah dan Madinah dan juga Ka'batullah sudah ada di dirimu. Jika kau sudah paham dan memahami siapa yang kau sembah dan yang kau puja, apalagi hanya sekedar ikut-ikutan, di sana di sini sesungguhnya adalah di situ. Lebih baiknya lagi, kembalilah ke tanah Jawa, di belakang hari dirimu akan menjadi penerang seluruh Raja Jawa. Sang cucu memberi hormat dengan sedalam-dalamnya. Di dalam rasa hatinya merasa bahwa telah memperoleh nasihat yang sangat tinggi, yang telah bisa menjawab atas pertanyaan kalbu, bagaikan tiada batas pedoman yang guru berikan, yang telah memberi pemahaman tentang kun, suatu keadaan yang sungguh mengherankan kalbu. Setelah semuanya tuntas, atas segala yang harus disampaikan, maka sudah datang waktu pagi. Syekh Ishak dan sang cucu pulang, dan keduanya telah sampai di rumah. Raden Satmata kemudian pulang ke Jawa menuju Benang, dan tidak jadi pergi ke Mekah. Tidak lama kemudian pindah ke Jipang, kemudian ke Tandes, dengan naik kapal milik Ki Panangsang, dan bertemu dengan Pangeran Initi, yang kemudian mengangkatnya menjadi anak angkatnya, kemudian diangkat sebagai imam agama, bergelar Pangeran Khalifah. Tidak berapa lama kemudian pindah ke Giri Gajah. Di tempat itu dia bertafakur, kemudian menghadap ke Ampel, dan bertemu dengan pamannya yaitu Sunan Ampel. Pangeran Khalifah berkata, Pangeran Khalifah berguru kepada Sunan Ampel, "Wahai sang paman, hamba mohon maaf, bahwa saya tidak lain, ingin berguru."
oleh karena masih muda dan masih kurang budinya, semoga ada rasa kasihan Paduka, agar hamba menjadi paham. Berkatalah Sunan Ampel, hal demikian itu adalah kewajiban, supaya kau memberikan petunjuk atas permintaan dirimu. Asalkan kau benar bersungguh-sungguh cucuku, berkatalah Pangeran Khalifah, sungguh hamba akan patuh, apapun perintah Tuan, walaupun sampai hancur diriku, maka tumbuhlah rasa kasih sayang Sang Sunan, dan merasa diri sebagai orang tua. Pada malam harinya, Sang Sunan Ampel Denta pergi ke tempat sepi. Pangeran Khalifah pun mengikutinya, kemudian duduk bersama. Sunan Ampel berkata kepada Pangeran Khalifah, "Apakah kau sudah mendapat bantalan duduk?" Dijawabnya bahwa sudah memakai bantal, walau seadanya. Sang Sunan kembali berkata, "Apakah yang kau tanyakan?" Pangeran Khalifah menjawab, "Yang manakah yang disebut Tuhan?" "Yang disebut Tuhan, hamba, Tuhan, kaulah, Gusti." "Dan yang manakah yang disebut hamba?" "Sedangkan Tuhan dan hamba tidak bisa dipisahkan. Itulah ajaran guru saya, bahwa Tuhan berada di diri hamba, dan hamba tersebut berada dalam Tuhannya. Hamba sungguh belum bisa memahami, jika hamba mengaku sebagai Tuhan, apalah jadinya, karena hamba itu tidak kekal berada di dunia, dan ketika berada di dunia, dia selalu mengalami perubahan. Di manakah tandanya tentang hal tersebut?" Sang Sunan menjelaskan, "Itulah tandanya bahwa kau sungguh-sungguh hanyalah hamba, yang selalu mendapat pengaruh perubahan dunia. Itulah yang membedakan terhadap Tuhan yang Maha Agung." Kemudian Pangeran Khalifah kembali bertanya, "Hal yang demikian itu bagaimanakah? Andaikan sebuah singgasana, dan ada raja yang menempatinya, tiba-tiba membuat kerusakan, tidak saling menjaga, tentulah saling kuasa menguasai. Hal itu berarti beda." Sang Sunan kemudian berkata, "Benarlah apa yang kau katakan, namun masih kurang penalarannya. Seumpama seorang raja, yang sedang sebagai hamba, dan selalu mengalami perubahan, maka sadarilah bahwa dirinya hanyalah hamba. Sedang yang dimaksud sedang merasa hanya Tuhan yang ada, penerapannya harus tepat, yaitu bertempat pada kesadaran rasa, baik pada lahir maupun batin, bahwa yang benar-benar ada adalah menyatu dalam diri, karena keberadaan dirimu, gerak lahir batinmu adalah Allah yang menggerakkan. Semuanya adalah atas izin Tuhan. Jika kurang bisa memahaminya, akan mendapatkan cobaan yang besar, akan dikuasai oleh kehendak dirinya. Jika salah kehendaknya maka berdosa, dan jika ada rasa penyesalanmu, tentu akan mendapat anugerah. Segeralah mantapkan pemahamanmu, janganlah kau ragu-ragu. Yakinilah di dalam batin." Menjawablah Pangeran Khalifah, "Hamba telah bisa memahaminya, tentang pisah dan kumpulnya antara Tuhan dan hamba." Setelah benar-benar paham pangkal dari menempatkan diri, bagaimana yang seharusnya, sedangkan hal tentang kesempurnaan, sangat banyak perinciannya, dan sangat banyak ibaratnya. Yang pertama lazim, dan juga subut. Yang kedua, yang manakah asma atau nama Tuhan, dan seperti apakah sifat Tuhan, dan juga tentang zat Tuhan. Dan yang manakah perbuatan dari Tuhan, itulah Tuhan yang sebenarnya. Dan manakah yang bukan dari Tuhan. Dan yang manakah sesungguhnya Tuhan itu, adanya Tuhan sangatlah nyata, zat Allah itulah dia. Dan juga kehendak zat Allah, dan juga yang maha berkehendak, yang manakah yang digerakkan Tuhan, dan yang manakah menyatunya Tuhan. Dan yang manakah yang tiga hal, yang manakah yang tidak ada di dalam diri, dan yang manakah yang ada di dalam diri, tidaklah jauh dari diri. Dan tentang tiga hal, yang pertama adalah, yang disebut imbar pawayangan atau layar untuk pertunjukan wayang. Dan kitab Makuteki, yaitu kitab berwarna putih tanpa ada tulisannya. Wahai Tuan, mohon dijelaskan artinya. Sang Sunan berkata, lazim adalah neng atau ketenangan jiwa, itulah artinya. Subut adalah yang bersamanya, seperti halnya hidup kita. Yang bisa memahami diri, yang menguasai diri, dan juga yang bisa memberi pendengaran dan juga adanya dirimu, yang berkehendak sendiri,
dan juga yang melihat tidak lain adalah Dia, Tuhan, bukan diri menurut kesadaran dirimu. Kalimat tauhid sama dengan lebih besar dari saya bersaksi, atau saya menyaksikan. Yang berdoa sendiri, yang tetap ada kekal sendiri, yang maha mulia itulah Dia, yang maha indah itulah Dia, yang maha suci, yang mempunyai sifat maha pengasih, yang maha pengasih dan yang pengasih. Itulah ibarat dari lazim, maksudnya adalah menguasai seluruh jagat, itulah Tuhan yang maha nyata. Hambalah yang menyebutnya. Jika tidak ada hamba, pastilah dunia akan hancur, Tuhan pun tidak ada. Hati-hati memahami bahasa Sufi Jawa. Sedangkan asma atau nama Tuhan menjadi ada karena diucapkan. Sedangkan keberadaan Tuhan ada atas kehendaknya semata, atas kehendak pribadi dari Allah. Itulah kehendak kekalnya. Janganlah kau berbalik seperti yang pernah kau dengar.